Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Najla, kemudian ada Salsabila, ada Ferdi, dan ada Braja. Kami akan menyampaikan teks sejarah dari Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekitar 20 km dari pusat kota Bandung dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya, gunung ini memiliki ciri khas yang unik, yaitu berbentuk seperti perahu yang terbalik, sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke Gunung Tangkuban Perahu ini. Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun yang lalu di kaldera Sunda. Gunung ini menurut Teh Bahtiar dan Dewi Satriani dalam buku Bandung Purba lebih muda dari Gunung Burangrang. Gunung Burangrang yang terletak di sisi barat Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 210 sampai 105 tahun yang lalu. Menurut Teh Bahtiar, Gunung Tangkuban Perahu lahirnya setelah terbentuknya Sesar Lembang. Ketika Gunung Tangkuban Perahu meletus, sebagian material alirannya yang mengalir ke selatan tertahan di kaki patahan. Berikut daftar letusan Gunung Tangkuban Perahu dari tahun 1900 sampai 2019. Yang pertama 1900 terjadi erupsi uap dari Kawah Ratu. Yang kedua 1910 terjadi kolom asap membubung setinggi 2 km di atas dinding kawah. Erupsi berasal dari Kawah Ratu. Lalu yang ketiga 1926 erupsi Pritik di Kawah Ratu membentuk lubang tekoma. 1935 lapangan Pumarau baru disebut Badak terjadi 150 meter ke arah selatan barat daya dari Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. 1952 awan abu membubung setinggi 159 meter di atas Kawah Ratu. 1994 peningkatan kegiatan kuat dengan gempa seismik dangkal dengan erupsi Pritik kecil. Pada tahun 2004 peningkatan kegempaan. Pada tahun 2013 erupsi Pritik di bulan Februari, Maret, dan Oktober. Dan yang terakhir pada tahun 2019 erupsi Pritik di bulan Juli. Sepanjang sejarahnya, aktivitas yang terjadi di Gunung Tangkuban Perahu telah membentuk 13 kawah. 3 kawah diantaranya populer dijadikan destinasi wisata, yakni Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Sementara perincian 13 kawah lengkapnya sebagai berikut. Kawah Upas terdiri dari Kawah Upas Termuda, Kawah Upas Muda, dan Kawah Upas Tua. Kawah Ratu juga terdiri dari Kawah Ratu 1920, Kawah Ratu Muda, dan Kawah Ratu Tua. Kemudian ada kawah baru, Kawah Pengunyam Badak, Kawah Badak, Kawah Ecoma, Kawah Juri, Kawah Siluman, dan Kawah Domas. Nah, Gunung Tangkuban Perahu sempat meletus beberapa kali. Orang yang sempat mencatat letusan pertamanya adalah botanis sekaligus geologis bernama Franz Wilhelm Junghun. Berdasarkan catatan yang dibuat Junghun tahun 1853, catatan pertama tentang letusan Gunung Tangkuban Perahu adalah tahun 1829. Tak ada data tentang letusan sebelumnya. Setelah itu, letusan beristirahat selama 17 tahun. Letusan berikutnya terjadi pada tahun 1846. Setelahnya, itu gunung tercatat aktif berturut-turut tahun 1867 dan 1887. Letusan besar berikutnya terjadi tahun 1896 setelah gunung mengalami masa istirahat 50 tahun. Aktivitas atau letusan kemudian terjadi tahun 1920 sampai 2019. Menurut Teh Bahtiar,
masa istirahat antara letusan Gunung Tangkuban Perahu berlangsung antara 30 tahun sampai 70 tahun. Nah, pada tahun 2005, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Daerah sudah membuat peta kawasan rawan bencana Gunung Tangkuban Perahu. Daerah-daerah yang rawan bencana dibagi dalam 3 kategori, masing-masing kawasan rawan bencana 1, 2, dan 3. Ada yang ada yang berada dalam radius 1 km, 5 km dari letusan, dan yang berpotensi kena terjangan lahar dan hujan abu atau lontaran batu pijar. Dalam buku Bandung Purba disebutkan lembah yang berpotensi dilanda lahar meliputi Ciasem, Cimuji, Cikole, Cibogo, Cikapundung, Cihideung, Ciberem, dan Cimahi. Begitulah sejarah mengenai Gunung Tangkuban Perahu atau juga sering disebut Tangkuban Parahu. Nah, sekarang Gunung Tangkuban Perahu merupakan salah satu gunung terbesar di daerah Parahyangan dan menjadi taman wisata alam. Gunung Tangkuban Perahu berada di utara kota Bandung. Udara sejuk, hamparan kebun teh, lembah dan tingginya pohon pinus menemani perjalanan Anda menuju pintu gerbang kawasan Tangkuban Perahu. Dihimbaukan juga untuk para wisatawan atau penduduk sekitar agar selalu waspada terhadap Tangkuban Perahu dikarenakan gunung ini masih terbilang aktif. Sekian teks sejarah Tangkuban Perahu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.